Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mereview buku Sosiologi Komunikasi. Langsung saja, yang pertama, media sosial untuk komunikasi strategis. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk menggunakan pribadi, tetapi juga bisa menggunakan secara profesional. Berkali-kali melihat bagaimana kelompok menggunakannya untuk komunitas dan berinteraksi dengannya, tetapi lupa bagaimana hal ini dipandang dan di perspektif lain. Di media sosial perlu menemukan keseimbangan yang memungkinkan berinteraksi dan membuat konten yang berdidik dan memberi tahu audiens profesional tentang tingkat keahlian dan kepemimpinan pemikiran, tetapi juga menginginkan cukup pribadi sehingga tidak dianggap sebagai robot. Ada gratis tipis antara dua dunia, dan itu adalah mengapa penting untuk menggunakan media sosial secara strategis dan efektif berdasarkan kebutuhan dan harapan sendiri di lapangan. Yang kedua, platform media sosial mana yang harus digunakan. Memilih platform yang tepat untuk peran yang bergantung pada beberapa faktor. Pertama dan terpenting, yang tidak punya berada di setiap platform. Seperti yang disajikan di Facebook masih menjadi media sosial paling populer platform media dengan 1,4 miliar menggunakan aktif harian yang lebih dari 25 karyawan per Desember 2017, diikuti oleh Instagram, Pinterest, LinkedIn, dan Twitter. Namun seperti semua laporan tentang media sosial, begitu konten dipublikasikan itu sudah usang dan belum diperhitungkan terbatas user lain platform, misalnya spek mendapatkan daya tarik dan komunitas dan masyarakat. Yang ketiga, bekerja di media sosial. Bekerja di media sosial bisa sangat menyaksikan, namun menuntut dan perannya terus berubah secepat. Platform Nel dan Medi 2015 mengeksplorasi perubahan dan tugas yang terjadi untuk media sosial ahli strategi dan membahas bagaimana tugas, pengalaman, dan harapan yang dihadapi para profesional ini di mereka peran. Tugas ini berkaitan dengan menangani masalah komunitas, sehingga menguji teknologi baru dan bahkan membahaskan pentingnya mengalami pengumuman dan analisis adat yang muncul dari platform ini. Yang keempat, menjembatani sains dan praktik media sosial. Media sosial mencakup penelitian dan pekerjaan yang didorong secara teoritas yang dilakukan untuk menelajani jaringan hubungan dan bagaimana individu menangani dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online. Memahami dasar mengapa orang berperilaku, berbagai cerita dan konten, dan berbagai informasi secara publik dan pribadi memberi para profesional media sosial pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi tanpa menciptakan kembali roda. Yang kelima, apa yang dapat diberitahukan sains tentang media sosial. Para peneliti yang telah menjalani media sosial dalam karyanya telah menggunakan berbagai teori yang berbeda kerangka kerja untuk membantu menjelaskan dan memprediksi mengapa sikap, perilaku, dan tindakan tertentu diambil secara online, seperti teori dialogis. Ken de Toiler 2016 yang The Ken 2014, teori kepuasan menggunakan Goodfeng 2016, teori pemerapan psikologis, dan teori perilaku rencana Februari 2012. Bahkan dalam pergaulan media penelitian masih ada beberapa tantangan dan peluang bagi peneliti untuk membentuk bagaimana caranya secara efektif mengukur dan konsep tertentu di lapangan, seperti keterlibatan Jilong dan Kulemeka 2016, Sions 2017. Yang keenam, bagaimana media sosial seperti
praktik. Sementara bagian sebelum membahas secara singkat aspek sains penelitian atau teori media sosial, itu penting juga untuk mencatat area di sisi lain, mata uang media sosial dengan media sosial, tetapi setiap platform memiliki tujuan strategis di balik setiap area. Kreativitas, tuntunan untuk menjadikan kreatif saat ini di media sosial menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tanpa kreativitas di sana tidak ada deses kegembiraan atau kepercakapan dari mulut ke mulut yang memicu Traisa untuk berbagai konten. Alat baru, program, perangkat lunak, dan orang-orang bergabung dengan media sosial yang meningkatkan standar untuk mengembali ide yang akan dianggap baik waktu lain ke tingkat berikutnya. Yang ketujuh, pembagian keputusan yang diinformasikan. Calabrese of Psychology adalah tentang memperhitungkan kreativitas, tata dan wawasan untuk media sosial. Kreativitas dapat diseluaskan dari atas ke bawah, organisasi ke publik utama, tetapi ada juga aspek kreasi bersama kreativitas di mana ada dapat menggunakan komunitas untuk membantu berbagai struktur berpikiran dan menemukan konten cerita atau cara orisinal untuk mengatasi suatu ide. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk memiliki suatu organisasi atau merek menceritakan sebuah kisah, tetapi juga untuk menciptakan percikan bagi orang lain agar termotivasi untuk berpartisipasi dan berbagai ini percakapan dan cerita dengan orang lain dalam hal cara inovatif untuk berkreasi dengan konten. Kampanye dan merek tertentu telah berhasil menerapkan ini dengan sangat baik. Yang kedelapan, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Apakah etika itu? Etika adalah seperangkat pedoman dan prinsip moral yang mempengaruhi perilaku dan interaksi kita. Memiliki suatu set kode etik perilaku sangat penting ketika mengevaluasi bagaimana bereaksi dan menanggapi berbagai situasi dan mungkin muncul saat kita bekerja di media sosial. Panduan ini membantu membedakan antara apa itu salah dan apa yang benar. Seringkali orang memiliki seperangkat nilai yang mereka pegang teguh dan rasakan penting bagi mereka untuk diikuti. Prinsip-prinsip etika ini dapat berupa perilaku dan tindakan pribadi, tapi juga diterjemahkan ke dalam lingkaran profesional. Semua organisasi profesional, perikanan, hubungan masyarakat dan pemasaran, jurnalisme, komunikasi, dan disiplin tambahan memiliki kode etik profesional yang harus diikuti oleh anggota mereka bekerja dan berlatih di lapangan.